ووالدنا ووالدهم من ضيفنا ويرحمهم ويؤدي درجاتهم في الجنة ويعينهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Sini. Ya, Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fayajibu al-imanu bi annahum balighuna fil kathrati ila haddin la ya'lamuhu illallah ta'ala alal ajmal. Fayajibu, maka wajib, al-imanu, untuk mempercayai, bi annahum, yaitu sesungguhnya mereka para malaikat itu, balighuna, mereka sampai fil kathroh, begitu banyaknya itu, balighuna fil kathroh, mereka jumlahnya yang banyak, ila haddin la ya'lamuhu, sampai pada batasan la ya'lamuhu, yang tidak ada mengetahuinya, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala, alal ajmal, atas jumlah yang keseluruhan. Jadi malaikat itu banyak gitu loh maksudnya. Malaikat itu yang wajib kita yakini ya 10, ya kan? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, itu sampai 10. Ada mereka yang jumlahnya itu tidak terbatas jumlahnya, banyak sekali. Kita orang tahu ya, hujan yang turun itu hujan itu. Hujan yang turun itu satu tetes air dibawa oleh satu malaikat. Satu tetes. Sehingga hujan itu kalau jatuh tidak pernah menghancurkan rumah. Coba sampean misalnya ada air, satu timba, disiramkan dari atas, genteng di bawahnya pecah. Tapi kenapa hujan kok enggak? Karena hujan itu setiap satu tetes air dibawa oleh satu malaikat. Makanya kalau dihubungkan, kalau pertama kali hujan disunahkan kita untuk mengenakan diri kita. Itu karena rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katanya Sayyidina Umar, ada rahmat yang selalu kita turun, yang selalu kita lari dari rahmat tadi itu. Katanya yang lainnya, loh apa ada Sayyidina Umar? Rahmatnya Allah tapi kita lari dari rahmat itu. Ada katanya. Apa? Hujan. Lek udan-udan masuk kati pas lungguh sampai tetap melayu kan. Itu katanya Sayyidina Umar. Nah, ini mereka malaikat jumlahnya ini tidak terbatas, illa man warada ta'yinuhu bi ismihi al-makhsus. Illa, kecuali man waroda, siapa orang yang riwayat, siapa itu malaikat yang riwayat, apanya? Ta'yinuhu, penentuannya, bi ismihi, dengan namanya, al-makhsusi, yang dikhususkan, nama-namanya, ya, nama-namanya mereka, au nau'ihi, atau bentuknya. Nanti ada malaikat-malaikat yang tidak pernah kita dengarkan, diantaranya malaikat namanya malaikat Ruman. Ada nanti di situ malaikat Ruman itu. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat yang menakutkan Izrail, itu ya, malaikat Mikail, malaikat Raqib Atid, ya, malaikat Mungkar Nakir, malaikat yang selalu tersenyum Ridwan, malaikat yang tidak pernah senyum cuma sekali tok, Malik. Makanya kalau orang namanya itu dinamakan Abdul Malik, jangan Malik langsung, Malik jenenge malaikat penjaga neraka. Ya, Abdul Malik. Ojo langsung disebut Malik gitu. Iki Malik gitu. Nah, oleh dipanggil Malik itu Abdul Malik. Hambane itu. Oh, ngawur.
Malaikat enggak pernah senyum loh. Senyumnya sekali tok. Ketika Nabi Mi'raj masuk ke neraka ditunjukkan senyum sekali tok untuk nyambut Nabi. Setelah itu enggak pernah senyum sama sekali. Makanya uang lek enggak pernah senyum sama sekali cucu tok iki mungkin malaikat penjaga neraka. Paham ya? Fayajibu al-imanu bihim. Nah, wajib mempercayai dengan mereka tafsilan secara terperinci, wajib. Meskipun tidak pernah ngelihat. Adakah malaikat yang pernah ngelihat? Adakah manusia yang pernah ngelihat malaikat? Ada. Karomatan. Di antaranya apa? Kejadian ketika perang Badar. Kenapa kok kita orang ini disunahkan untuk menggunakan pakaian putih? Terutama kalau akan Jumatan menggunakan pakaian putih. Dan mengkafani mayit sunnahnya dengan pakaian warna putih. Lah misalnya mayit kemudian kafan itu kok batik misalnya. Karena Islam Nusantara misalnya. Gimana hukumnya? Ya tidak ada masalah. Cuma sunnahnya gunakan putih. Kenapa? Ada riwayat ketika Nabi SAW perang Badar, itu beberapa sahabat kelihatan di sampingnya Nabi ada 2 orang putih yang selalu barengi Nabi. Tanya orang tadi itu, itu siapa ya Rasul? Katanya Nabi, kau ngelihat? Iya, itu malaikat yang menjaga aku. Setelah Allah menyatakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga engkau wahai Nabi Muhammad dari manusia. Setelah turun ayat itu Nabi tidak mau pengawal. Ojo diobong-obong lho ya. Bebres dari saiki kok pengawal iso ojo ngobongno. Paham enggak? Setelah turun ayat itu enggak mau Nabi dikawal-kawal seperti itu. Dulunya dijaga Nabi setelah itu. Tapi tetap sahabat jaga. Jadi ada beberapa orang yang memang kelihatan malaikat, ada kelihatan malaikat. Tapi untuk permintaan ngelihat malaikat wis ojo. Ayo ndak kuat kon guyu dhewe. Ayo stres, ndak perlu aneh-aneh. Yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Ya. Mikail memberi rizki termasuk apa? Hujan, rambut yang panjang, kuku yang panjang itu. Jadi rizki duduk duit to. Rizki itu ketenangan hati, ya. Hawa ndak panas, udan gitu. Paham ya? Israfil penuh sangkakala. Di antaranya sifatnya yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Sangkakala itu besarnya itu melebihi beberapa kali lipat dari besarnya bumi. Dan beberapa riwayat asar menyebutkan bentuknya melengkung, tapi aja digambar-gambarno. Ayo digambarno di film koyo ngene. Iku gambarane khoyalan itu. Muter gini, wallahu a'lam gini. Kemudian di setiap dari sangkakala itu ada lobang yang banyak. Apa lobang yang banyak itu? Lobang itu adalah rohnya makhluk Allah seluruhnya. Bukan cuma manusia dan jin. Binatangnya semuanya. Binatangnya macam-macam. Kecoa, iki. Semacam nih. Nyamuk, ini semuanya. Kenapa? Sekali tiup, dikeluarkan semuanya oleh Allah, hancur semuanya. Nanti setelah 40 tahun, baru akan ditiupkan lagi untuk pembangkitan. Itu. Ya. Kapan terjadinya? Terjadinya kiamat itu Jumat. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau pas hari Jumat sebelum menjelang waktu subuh itu biasanya binatang banyak yang diem. Sampai duwe manuk gacor gitu ya. Duwe pitik gacor. Kok pas ate Jumat itu pas subuh diem semuanya. Kenapa? Karena binatang takut. Takut jangan-jangan sekarang ini terjadi hari kiamat. Karena kiamat terjadi pada hari Jumat pagi. Kiamat. Binatang wedi menungso si judi, kurang ajar ya. Malam Jumat si judi. Binatang kepikiran. Dari pernah dulu Pak. Di depan rumahnya itu ada ayamnya Pak Nono. Muni terus. Pas subhanallah setelah ana baca riwayat tadi itu, ana lihat lek pas malam Jumat mulai jam 2 meneng tok kutu. Weden. Pitik menungso ndak. Waya sing ndek kandang menungso itu pitik. Israfil, kemudian Israel, Pak. Waduh. Bila Israel datang memanggil, buyar kan.
Nggak ono Pak Israel Pak anak kepin datang beb doa beb Israel kalau datang ke ana ziarah aja beb. Nggak ono. Nggak ono. Israel itu datang ziarah cuma 2 kali kepada Nabi. Yang pertama kepada Nabi Dawud, yang kedua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Dawud kepingin ketemu Israel, setelah diberikan kesempatan oleh Allah ketemu Israel, ngomong, hei Israel, ente kalau nyabut orang, nyabut rohnya orang itu nggak ngomong-ngomong kan? Iya, langsung kan? Iya, fujatan kan? Jelek moro teko. Iya. Nah, ana minta ente itu kalau mau datang ke ana untuk menjemput rohku, untuk mencabut rohku, kabar lo dhisik. Enak ya, pas kita kalau SMS dhisik lah. Katanya Israel, lo siap? Siap ya? Iya. Janji lo Israel, dia janji. Kasih tanda. Oh iya wes, seneng Nabi Dawud. Subhanallah, tidak lama dari itu waktu datang lagi Israel. Lah dari Israel mau jemput ente, mencabut ruhnya. Loh, anak kan ngomong untuk tanda-tanda. Tandanya apa? Ente tidak ngirim tanda. Ente bohong Israel. Oh, enggak bohongan. Anak ngasih tanda sama ente. Lo apa tandanya? Nah itu. Rambutnya ajanggu hotel lah. Ente punya gigi sudah copot, ente punya pandangan sudah rabun, ente punya kaki sudah tidak kuat. Itu tanda dariku, itu sinyal. Itu untungnya Nabi Pak Selamat. Yang kedua kepada Nabi Muhammad, datang ngomong sama Sayyidina Fatimah, wahai Fatimah, sampaikan kalau ada tamu bilangkan aku tidak terima tamu sekarang. Setelah ngomong seperti itu, Siti Fatimah dengarkan beberapa ketukan pintu, beberapa kali. Ayahku tidak mau nerima, aku mau ketemu. Aku mau ketemu katanya. Ketika dengarkan kalimat tadi itu, Sayyidina Fatimah itu berdiri bulunya, kaget, ketakutan. Katanya Nabi, Fatimah buka pintunya katanya, dibuka. Kelihatan takut. Disuruh duduk di sampingnya Nabi. Siti Fatimah bingung kok disuruh duduk sebelahnya Nabi padahal ada aku. Katanya Nabi, Fatimah kau tahu siapa ini? Enggak ya Rasul, enggak wahai ayahku siapa? Ini yang memisahkan segala kenikmatan. Ini yang memisahkan dari orang yang dicintai kepada orang yang mencintai. Pisah semuanya ini. Ini Israel sekarang datang. Nabi Pak. Nah, Israel mau apa? Aku datang ke sini wahai Nabi Muhammad untuk menyampaikan salamnya Allah, dan Allah menyampaikan salam hangat kepadamu. Aku niat ziarah. Tapi kalau engkau mau wahai Nabi Muhammad, aku akan menjemput engkau menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad. Ampian di engkau ada lah. Ya, makanya beb, anak kepingin beb supaya meninggal itu husnul khotimah semuanya Pak. Siapa yang mau khotimah? Kalau kepingin amalannya baca itu. Siapa orang yang baca ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam sehari minimal 7 kali, maka insya Allah dia tidak akan meninggal dunia kecuali meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu bacaannya. Yang lainnya yang diajarkan sama Nabi, apa katanya Nabi? Matal mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu meninggal bergantung ma'asya alaih, bagaimana dia hidup. Sayyidina Utsman ahli baca Quran. Kalau sholat malam cuma 2 rakaat, 1 rakaat khatam Quran. Sayyidina Utsman Pak, menantu Nabi 2 kali. Makanya jangan kaget Sayyidina Utsman meninggal dibunuh dalam keadaan syahid, dari belakang ditebas dengan apa? Pedang, ketika Quran. Kenapa? Karena ahli baca Quran. Ahli baca Quran. Ada satu cerita gini Pak. Di daerah Mekah itu Pak, daerah Mekah itu ada orang kaya. Orang kaya ini tidak pernah, meskipun kaya ya, tidak pernah menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Tidak pernah sama sekali. Makanya tidak oleh kita orang suudon karawang, tidak oleh Pak. Ya, katanya para ulama itu keadaan Allah itu apa? Ketentuan Allah itu selalu berubah. Ketentuan Allah selalu berubah. Yang sekarang jadi orang baik belum tentu baik terus loh.
Yang sekarang maksiat belum tentu nanti mati ini. Ini orang kaya di Mekah, tapi selama hidupnya itu tidak pernah menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Suatu saat dia punya temennya ngomong, katanya, kamu kan orang kaya. Iya, alhamdulillah, katanya. Terus kenapa? Ente kok tidak pernah sembahyang di Masjidil Haram? Di Mekah loh ini. Nah, kita orang ngati nang Mekah saya urunan dhisik kan sing nglumpukno dhuwit. Iya. Melok aku. Ngono kan? Kenapa tidak pernah sama sekali? Kata, yo gampang wis engko. Bahasa kita kok gampang ya wis. Ayo sekarang ayo. Ndak wis gampang wis. Diajak selama 3 hari, Pak. Setelah 3 hari mau dia. Ya wis, ayo nanti Isya sembahyang di Masjidil Haram. Seneng temennya, Masya Allah. Berangkat ke. Jadi selama hidupnya ya sekali itu Mas Masjidil Haram. Salat Isya. Setelah Isya, katanya temennya gini, ayo tawaf. Tawaf tak? Iya. Tawaf itu yang muter 7 kali itu kan. Iya katanya, ayo. Muter 7 kali. Selesai tawaf, mau diajak sa'i. Tanya, si orang ini tanya. Itu apa badukan itu katanya? Nggak ngerti Pak badukan. Pertu badukan kan ya? Bahasa Madura ya apa badukan ya? Iyalah. Tak ngerti. Badukan. Katanya, oh itu Hijr Ismail katanya. Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail sampean? Apa Hijr Ismail itu? Apa ya? Nggak tahu kan? Makanya malah umroh be aku. Iya. Katanya dia, oh itu Hijr Ismail. Itu tempatnya Nabi Ismail katanya. Oh iya, anak kepingin sholat di sana. Sulit katanya. Ndak anak usahakan. Jogo ndek ngarep kono. Ya khair, dijaga, Pak. Sholat dia. Sholat 2 rakaat. Sujud yang terakhir ndak angkat-angkat. Oh iki, opo? Oh iki lihat. Dideketi, ngeblat, meninggal. Iya, makanya jangan pernah suudon sama orang, Pak ya. Jangan pernah seudon. Maaf ya, maaf. Kita tidak benerkan orang mabuk, orang zina tidak benerkan. Cuman kalau ada perbuatan seperti itu jangan benci orangnya. Bingung Pak, Masya Allah. Katanya si temennya tadi itu, anak puluhan tahun berangkat ke Masjidil Haram, ingin meninggal di Masjidil Haram, tidak meninggal. Ini pertama kali berangkat langsung meninggal. Dibawa ke rumahnya, dikubur, selesai. Datang ke rumahnya, ketemu sama keluarganya, ditanya, ente punya abah itu apa kerjanya? Isda ono bapakku bendino ngurusi duit tok iku wis. Alako melolo lah. Pengajian ndak teko alako, mari maghrib buka toko. Itu. Ndak duduk wong kono. Kono aduh. Wah meneh. Apa jadi? Nggak ada itu. Mosok apa kebaikan apa sih? Ya ndak dia gitu tuh abahku. Istrinya nyaut Pak dari belakang. Ndak ada amalannya. Ada. Dan orang tidak ada yang tahu kecuali aku tok yang tahu katanya. Apa? Di belakang rumah ana ini ada seorang perempuan ajuz, perempuan tua, nenek. Ndak punya keluarga, ndak punya cucu, ndak buat apapun. Lek bahasa Indonesia apa? Sebatang kara. Ini suamiku yang nanggung semua kebutuhan si nenek tadi itu. Bahkan maaf. Kan perempuan ya sudah ajus. Kadang-kadang keluar kotoran dan sebagainya. Dia yang berikan pempesnya itu. Dia yang nanggung. Itu tok amal perbuatan yang anak tahu kebaikan dari suamiku. Makanya tidak boleh Pak, kita tidak tahu loh Pak, tidak tahu. Wah cerita gitu itu. Dalam kitab Mukasyafatul Ghurub Imam Ghazali pernah cerita apa? Ada di satu kampung ahli maksiat. Katanya Nabi, kalau inti kepingin tahu orang baik atau orang enggak, lihat dia ketika kematian. Kalau kematian orang banyak yang sedih karena kematiannya, susah karena kematiannya, dia orang baik. Tapi kalau kematiannya orang seneng kabeh, alhamdulillah, matelah sekarang. Itu tandanya orang buruk. Ini terkenal orang ahli, wis
lek wong jane Madura ini Lumajang apa 32. Telok dua. Telok dua. Benang ireng, dudu ireng maneng ijo sak kabehne wis mlebu kabeh. Buat karu-karuan sampai mati seluruh kampung seneng. Alhamdulillah. Wapok kon yo wis enak, penyakitnya mati. Ditunggu tidak ada yang ngurusi, Pak. Dia tidak punya anak, tidak punya apapun, punya istri tok, satu tok. Istrinya tidak mampu. Ngomong di kampung, tulung ngono bojoku iki. Bojoku mati iki ya apa iki? Katanya tetangganya, biarkan mati. Penyakit itu. Sampai tidak kuat si istrinya ngomong. Ngomong apa katanya? Dengarkan ya. Kalau memang tidak ada yang ngurusi suamiku aku lempar di tengah jalan. Biar dimakan anjing. Tidak ada yang gerak, Pak. Pada waktu itu, ini kejadian di Bani Israel. Pada waktu itu, tiba-tiba Nabi zaman itu turun gunung, tanya orang tadi itu. Di sini adanya namanya Fulan bin Fulan ya? Ada katanya. Kenapa kok nyari itu? Itu ahli maksiat, itu bejat, itu gini. Oh, enggak tahu. Ana diperintahkan oleh Allah untuk ngurusi jenazahnya. Preman loh ini. Nawakal wis, betik tak karuan. Hah? Tapi ojo tiru. Ojo kon tiru betike, tiru apike gitu loh. Oh ya, apa? Bingung kelihatan Nabi Bani Israel ketika itu ngurusi, mengikut semuanya. Selesai dikubur, penduduk tanya, Nabi kamu kan bisa kontak sama Allah katanya. Iya, coba tanyakan apa rahasianya. Munajah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tahu enggak, dia itu meskipun ahli maksiat tapi dia ini ngurusi 2 anak yatim. Jadi setiap selesai mabuk, tobat, nangis sama Allah, mandi, tobat, kemudian apa? Bawa beras, bawa ini, dibawa ke anak yatim tadi itu. Bahkan di antara mereka ada yang kecil masih disuapi sama dia. Tapi ojo kok lek ngono maksiat tok ae kok ana arek yatim. Tuh. Bukan gitu. Maksudnya itu tetap taat ditambahi amalan ini. Itu Israel, Pak. Mencabut nyawa, mungkar nakir. Jenenge mungkar nakir. Medeni mungkar nakir. Cuman perlu diketahui, mungkar nakir ini katanya Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam syarah Aqidatul Awam, beliau nyatakan gini, mungkar nakir itu kalau untuk orang ahli maksiat. Kalau orang ahli maksiat, namanya malaikatnya malaikat mungkar nakir. Tapi kalau orang taat, Allahumma ij'alna minhum, itu malaikatnya namanya malaikat basyir. Ada juga yang mengatakan malaikat mubasyir. Basyir kabar gembira, mubasyir orang yang memberikan kabar gembira. Gitu. Kok mungkar nakir ndak, Pak? Mungkar nakir ojo wis ketemu mungkar nakir kon. Oh, medeni mungkar nakir kok weruh ambek beli kitab. Pernah ketemu tapi kurang ajar kon. Kondisi wis ndak apa wis. Mungkar nakir itu, Pak, diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu kalau datang, itu sebelum datang ke dalam kubur, gemuruh, Pak. Koyok geluduk gede, petir geluduk. Kemudian datang dengan bentuknya yang hitam besar, nggawa godo. Tutuk godo kedang goreng, Rek. Godo pentungan itu. Matanya itu merah, menyala-nyala. Kalau dia iso jawab kepruk, keprak, itu sekali kepruk, mereteli ya. Pertanyaannya gampang, ya kan? Apa kan? Marrobuka, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, Muhammad Nabi. Tapi si ngomong bukan ini. Yang ngomong itu amal perbuatan kita. Itu. Tahu enggak sampean? Ini banyak orang enggak tahu, Mbak. Setelah pertanyaan semuanya selesai, pertanyaan itu selesai ya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitab, apa imammu, siapa saudaramu, di mana kiblatmu, semuanya selesai itu. Ada pertanyaan yang sering lupa orang ini. Pertanyaan yang terakhir dari malaikat mungkar nakir kepada mayit apa? Bagaimana menurut engkau
Nabi Muhammad? Itu pertanyaan mungkar nakir. Kalau orang iman ngomong, oh beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul, beliau memiliki sifat yang shadiqul masduq, jawab dengan sempurna, baru lulus. Kalau orang munafik itu apa? Orang munafik ketika ditanya bagaimana pendapatmu dengan Muhammad Rasulullah, apa katanya munafik? Aku dengar katanya orang-orang sih, katanya orang-orang dia itu seorang nabi, nggak pernah bohong, tapi aku sendiri nggak tahu. Itu munafik, Pak. Itu munafik. Langsung dengar seperti itu dipukul oleh malaikat. Dengar semua jeritannya kecuali dua, manusia dan jin. Nggak dengar. Makanya perlu ngerti Nabi Muhammad itu. Harus ngerti siapa itu Nabi Muhammad, siapa istrinya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, istrinya meninggal 2 orang, siapa dia? Anak-anaknya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi, harus tahu. Karena ini pertanyaan ini, Pak. Dan ini jarang disampaikan orang. Harus paham sampean. Maka hadir pengajian, ada pengajian maulid atau apa, lihat kalau penceramah itu nyampe tentang Nabi Muhammad, dengarkan betul-betul. Karena apa? Ingat, ini pertanyaannya akan ditanyakan muka nakir nanti. Bukan cuma pokok ibadah, sembahyang. Iya betul ya, sembahyang betul. Kan sembahyang udah kondi. Hah? Tahu dari mana? Aduh amat. Pokoknya itu tauhid yang sempurna sama Allah. Iya tahu. Ente tahu tauhid dari mana? Dari Nabi Muhammad. Dari Allah, langsung. Bukan malaikat. Nabi Muhammad ada perantara loh, Pak. Nabi Muhammad itu, Bu, ada perantara. Siapa? Malaikat Jibril. Yang bawakan. Ada wasilah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Iya, Pak. Iya. Lah orang pilihannya Allah, Pak. Lain. Pertanyaan ditakoni salah satu orang alim, Imam Sibawe, marrobuka. Apa marrobuka? Marrobuka. Malaikat, ikrope marrobuka iku apa? Ya apa no? Aja kon tiru tapi. Itu si Imam Sibawe iku rek. Bingung malaikat e. Sayyidina Umar ditakoni. Siapa? Man nabiuka. Hah? Nabi? Kok ndak weruh ta? Aku sopo? Diseneni, Pak. Dan itu persaksian Sayyidina Ali loh. Sayyidina Ali dengar nang ngene. Dadi Sayyidina Umar iki, Pak, duduk menungso tok, malaikat diseneni. Iya, makanya jenenge Umar nangisan wis wetek. Ada ya, ono. Tuh ya, licik. Pidato titik di WA. Ojo ngomongane yo, tak bacok kon. Adia. Mundur, dodolan pambungan ae kono. Ojo pidato, utawa dudan jamu. Malaikat Ridwan. Malaikat itu buat senyum tok, Pak. Malaikat itu senyum. Senyum bahagia. Malaikat Ridwan itu kalau didatangi umatnya Nabi Muhammad paling seneng. Ya Allah, umat Nabi Muhammad. Kenapa? Tahu enggak? Tahu enggak? Karena malaikat Ridwan itu mencium bau kenikmatan umatnya Nabi Muhammad. Pak. Orang cinta sama Nabi itu, Pak, wajahnya tok berubah loh. Maaf ya, maaf. Kadang-kadang wajahnya itu hitam, enggak putih. Tapi karena cinta sama Nabi, lain Pak pandangannya, Pak. Lain, iya insya Allah. Insya Allah semuanya, insya Allah. Cinta sama Nabi, iya. Insya Allah. Nah, siapa itu? Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi itu bisa yakodotan sama Nabi, bisa yakodotan sama Nabi. Yakodotan itu bahasa Indonesia nih, ketemu, Pak, tanpa hijab, tanpa mimpi. Tapi bukan dikatakan sahabat ya, karena kalau sahabat ketika hidupnya itu ketika beliau belum umur dewasa, belum dewasa. Ibunya ngomong gini sama Syekh Ahmad Al-Badawi, ibu, aku ingin menyenangkan engkau, katanya ibunya. Kalau ente ingin menyenangkan aku, engkau ketemu sama Nabi Muhammad. Caranya gimana, Bu? Anak belum dewasa loh ini. Anak belum dewasa. Caranya gimana, Bu? Caranya engkau perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Memperbanyak sholawat. Sampai dia mimpi ketemu Rasul.
Ketika mimpi ketemu Rasul, besok paginya datang sama ibunya. Ibu, alhamdulillah. Tadi malam aku mimpi ketemu Nabi, katanya. Mimpi, iya. Belum anaknya ibu kalau mimpi, katanya. Terus gimana, Bu? Harus dalam keadaan terjaga. Pak, terjaga itu katanya Imam Sya'rawi, orang itu kalau akan ketemu Nabi dalam keadaan terjaga, itu harus yujawizu alfi maqam. Harus melampaui 1 juta kedudukan. 1 juta tingkat. Satu tingkatnya itu mungkin memenuhi waktu 63 tahun. 1 tingkat. Terus gimana caranya? Guru saya Habib Umar pernah mengatakan apa? Cara paling cepat untuk ketemu sama Nabi, menyampaikan syariatnya Nabi. Beb, nyampaikan syariatnya Nabi itu dengan make dengan itu salah satunya. Sekarang gampang. Ini WA. Status WA, sampai punya Facebook, gunakan itu untuk dakwah. Itu nyampaikan. Itu cara paling cepat untuk dicintai sama Nabi. Gitu lah. Ini Syekh Ahmad Al-Badawi baca terus sampai Allah memberikan kemuliaan bisa bertemu Nabi dalam keadaan terjaga. Besok paginya cerita sama ibunya, ibu, alhamdulillah, tadi malam aku mimpi ketemu, aku bukan mimpi lagi, aku sudah teryakodotan dengan Nabi. Katanya ibunya, bener nak, bener. Di mana kamu mimpinya? Katanya, di mana kamu ketemunya? Di kamar itu ibu, katanya. Datangi. Katanya ibunya, dicium gini, bau kamarnya. Oh iya bener. Oh iya bener katanya. Nah kenapa ibu? Aku kalau yakodotan sama Nabi, bau wanginya Nabi seperti ini. Oh no, ada lah semangken, ada. Mana tak karnaval, ada. Arek karnaval nanda apa? Duduk mimpi Nabi, mimpi grandong ya. Anak girap-girap kesurupan gara-gara itu. Itu. Maaf ya. Kadang-kadang kita ini sering memberikan semangat anak kita. Nak, kalau inti bisa naik kelas, inti anak berikan ini. Aku berikan sepeda, pernah enggak kita ngomong, nak, kalau ente hafal buat duha sampai akhir, hafal nak, aku berikan sepatu. Kalau kamu hafal juz amma nak, aku berikan sepeda. Kalau kamu hafal ini nak, aku berikan ini. Enggak pernah, Pak. Pokoknya nak, kalau kamu bisa bintang kelas, kamu ujian akhir, bintang kelas, aku berikan ini. Semangatnya di dunia toh. Akhirnya anak pikirin dunia. Maaf Pak ya, maaf. Ojo tersinggung, biasa aja ya, jangan baperan, biasa aja. Salafnya kita itu dan sampai tidak pernah ngajari anaknya itu untuk nyelengi, Pak. Nabung itu tidak seneng. Jadi kalau salafnya kita orang ngajari, itu nanti misalnya ada satu orang atau masjid atau apa gitu, dikasih uang anaknya. Nah, masukkan ke sana. Nah, berikan ke fulan. Nah, ini supaya apa? Supaya anak itu terbiasa berani untuk memberikan sesuatu. Saya kan enggak nabung nak ya, ditulis tabungannya. Ini akhirnya anak jitoki jeru. Pura jitoki jeru, medit. Waduh, medit. Ono dayo di omahe kopi banyu tok. Bendino banyu wis Allah. Kon pikir kencing manis ae. Oh, pendidikan mereka Pak, Masya Allah. Allah, Mungkar Nakir, Ridwan Malik, Rokib sebelah kanan Pak, Atid sebelah kiri. Ya, Rokib dan Atid sering tukaran, baru sampean, sering tukaran. Gara-gara gini Pak, Atid itu kalau kelihatan orang maksiat itu ditulis, Rokib ngamuk, ojo tulis isi. Udah iso tulis, ojo, no, teker-tekeran. Sampai dalam kitab Jahilul Uluiyah, Pak ya, disebutkan khusus umatnya Nabi Muhammad, bukan untuk nyepelekan, tapi supaya tahu kita kehormatan Nabi Muhammad dan umatnya. Dalam kitab Jahilul Uluiyah, kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang berbuat maksiat, ditunggu sampai 6 jam. Kalau 6 jam tidak taubat, 6 jam tidak istighfar, 6 jam tidak kembali sama Allah, baru ditulis. Iku sih gara-gara malaikat Atid ngamuk. Dan malaikat Atid, tulis jangan, eker-ekeran. Itu Rokib Atid.
Raqib Atid ini tidak pernah ninggalkan kita meskipun kita masuk kamar mandi. Hati-hati. Yang masuk kamar mandi, hati-hati. Diusahakan tidak telanjang bulat. Kalaupun harus untuk telanjang, baca dalam hati, jangan dilafadzkan. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baca itu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kalau kita baca seperti itu, maka setan tidak bisa ngelihat aurat kita. Loh, Bib, setan delok auratnya kita delok. Kelihatan setan itu. Di mana paling banyak setan itu? Di jeding. Kenapa? Karena jeding tidak pernah digunakan zikir. Mosok ana ati istighosa di jeding. Paham? Ada. Makanya jangan jadikan rumah kita orang ini kayak jeding. Sembayang tidak pernah sama sekali. Makanya sunnahnya dalam fikih itu, kalau sholat wajib bagi laki-laki sunnah di masjid. Sholat sunnahnya sunnah di rumah. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan sepi. Ngaji ada bagiannya. Ada bagian ngaji di masjid, ada juga nanti beberapa lembar untuk di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita ini penuh zikir sama Allah. Coba jeding, Rek. Ya, terutama antara maghrib dan isya, itu waktu yang mulia. Siapa orang yang baca Quran antara waktu maghrib dan isya, dan antara subuh sampai waktu isyraq, sampai waktu duha, itu akan terang benderang, terlihat dari langit terang benderang rumah tadi itu seperti kita ngelihat bintang di langit. Baca, makanya jangan biasakan bangun semangat untuk Allah gitu loh. Tuh. Dikatakan apa? Man dzakarallah fi awwali naharihi wa fi akhir naharihi kafallahu ma bainahuma. Siapa orang yang ingat kepada Allah di awal. Di awal itu apa? Subuh. Ingat sama Allah. Setelah sholat subuh langsung metu. Setelah sholat subuh dan langsung rokokan. Waduh, rokokan wis ketane. Ojo, jangan dulu. Ingat sama Allah. Siapa orang yang ingat di awal subuh sampai waktu duha. Waktu duha itu kalau sekarang di Lumajang sekitar jam 5:30 lebih 5. Dan yang ingat sama Allah di akhir. Kapan ya? Sekarang ini. Sekarang ini menjelang ini. Ingat. Maka Allah akan menjaga apa-apa antara keduanya. Ojo khawatir, tidak perlu nang Hong Kong, tidak perlu nang Taiwan, tidak perlu nang iki dari TKW, TKI, tidak perlu. Kayak gini. Paham ya? Itu orang pilihannya Allah, menggunakan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Raqib Atid. Kemudian disebutkan di situ, lihat itu malaikat Ruman namanya, malaikat Ruman. Sopo malaikat Ruman ini? Nah, ini. Malaikat Ruman ya. Malaikat Ruman itu disebutkan dalam keterangan ini. Ini. Malaikat Ruman itu dikatakan Fattanul Kubur. Bidamrok. Malaikat Ruman ini adalah malaikat yang menguji juga manusia di alam kubur. Ruman namanya. Ismu ahadi malaikatil qabri. Nama untuk salah satu malaikat kubur. Dikatakan Ruman aitolabahu karena dia nanya nanti. Nanya takon, gitu ya. Dalam riwayat Abi Abdillah ya, dikatakan Nabi SAW bersabda, yaji'ul malakani mungkarun wa nakirun. Akan datang ya dua malaikat mungkar nakir ilal mayyit, ke mayit hina yudfan. Hina yudfan, ketika dikubur. Ketika dikubur. Bagaimana malaikat tadi itu? Aswatuhuma karra'dil qasif. Suaranya kedua malaikat itu seperti kilat yang menyambar. Wah, gitu Pak. Suaranya malaikat ya. Wa absaruhuma kalbarqil khatif. Pandangannya berkilat-kilat seperti kilat akan hujan itu.
Itu malaikat mungkar nakir ketika datang ke alam kubur. Ya. Riwayat yang lain menyatakan bahwasanya mayit malaikat yang pertama kali itu datang, dikatakan yatala'la'u wajhu kasyamsi ismuhu Ruman. Datang pertama kali sebelum mungkar nakir itu malaikat Ruman namanya. Malaikat Ruman itu wajahnya terang benderang seperti terang benderangnya matahari. Itu ditanyai gitu Pak. Jadi orang itu dikubur itu Pak, makanya kita orang kan dikubur sunnah untuk menyampaikan talqin. Talqin itu riwayat Sayyidina Utsman. Talqin itu riwayat Sayyidina Utsman karena Nabi pernah menyampaikan untuk doakan saudaramu supaya mendapatkan ketetapan. Li'annahu al-an yus'al, karena sekarang ini jadi tanya. Faida ja'aka al-malakani muwakkalani fahuma mungkarun wa nakirun fala yujzi'aka wala yuhibaka fa innahuma khalqum min khalqillah. Itu di talqin itu. Kalau datang kepadamu dua malaikat yang namanya mungkar nakir, jangan takut. Itu makhluknya Allah. Oh no. Dan duwe amalan sing kuat dak wani kan. Oh malaikat ah. Halo bro. Oh no. Iya. Kemudian apa? Disunahkan, perhatikan ini. Disunahkan, semoga panjang umur sehat ya. Kalau ada yang meninggal, setelah orang semuanya pergi, keluarga duduk di sana sebentar. Untuk apa? Bacakan 3 surat. Apa itu? Surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarok. Hadiahkan kepada mayit. Karena mayit itu Pak setelah 3 langkah orang pergi, itu kan miring gini Pak, ke arah kiblat, miring ke dengan kanan gini kan ya. Itu dibangunkan. Duduk selonjor. Kemudian riwayat menyebutkan di antara mereka itu ada yang bersihkan kepalanya dari kotoran debu. Datang malaikat mungkar nakir. Ada diceritakan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika dalam keadaan kubur ketakutan, takut sekali, takut gelap gini. Tiba-tiba ada satu cahaya datang, tambah terang sampai terang di hadapannya. Dikatakan apa? Aku yang akan barengi kamu, jangan khawatir katanya. Loh kamu siapa? Kamu tidak tahu aku katanya. Enggak, aku ini bacaan surat Tabarokmu setiap selesai Isya. Aku bacaan surat Tabarokmu setiap selesai Isya. Makanya katanya Habib Muhammad bin Abdullah Haddar, majnun, orang bodoh, orang gila yang dia tidak baca surat Tabarok setelah Isya. Karena apa? Surat Tabarok mani'ah, ay munjiyah min adabil qabr, pencegah, penyelamat dari adab kubur. Surat Tabarok yang jam sih 30 ayat, selamat. Ngerti? Baca Pak. Apalagi baca rotib haddad. Tahu enggak rotib haddad? Rotib haddad itu di antara faedahnya ya. Rotib haddad itu di antara faedahnya, orang yang rutin akan meninggal husnul khatimah. Kiai Hamid bukan baca. Kiai Hamid itu setiap maghrib baca Pak. Maghrib atau Isya, yang di Hadramut biasanya Isya. Kita baca pun setelah maghrib tak apa-apa. Oh no. Habib Alwi salah satu guru kita mengatakan apa? Kalau aku sudah baca rotib atos, rotib haddad, aku tidak takut, jangankan kepada keluargaku, kepada kambingku aku tidak takut sama sekali. Kenapa? Akan dijaga sama Allah. Oh, no. Itu menjadi husnudzon namanya. Iya baca Pak, yang khawatir. Ibu, ya, yang khawatir. Sopo tidak wedi mati. Lek sampai takon beb sampai wedi mati apa ndak? Oh yo wedi rek. Sopo ndak wedi? Mbok, pasan. Tak takut. Ndak ada, pasti takut. Pasti takut. Tapi kita takut, kita berani, ya akan datang nanti. Akan datang, Pak. Ibu, oh no. Adalah. Sampai dikatakan sahabat Jabir pernah dikatakan udhinali an uhaditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy inna ma baina syamata udhunai ila atikihi masiratu sab'imi'ati am. Katanya sahabat Jabir bin Abdullah, katanya sahabat Jabir bin Abdullah,
Kamu tahu enggak katanya? Malaikat pembawa arsy-Nya Allah, malaikat pembawa arsy-Nya Allah itu besarnya antara tempat anting ini. Nah, bawah ini, di sini, ini, sampai ke pundaknya, itu jaraknya perjalanan 700 tahun. Ya apa kedini? Ini sahabat Jabir, tidak ada di kitab, tidak ada mi. Ada mi. Ada di kitab, ada. Ada ya. Paham ya? Imam Ghazali pernah nyeritakan, ya, kalau kepingin tahu bentuk aslinya malaikat Israel ya, aslinya Israel, aslinya. Cuma yang datang itu bukan aslinya biasanya. Kalau orang baik datang baik, senyum toh, jangan takut. Aku pencabut ruh, aku mendapat nikmat Allah gini dan lain sebagainya. Tapi aslinya tahu enggak? Kata Imam Ghazali, aslinya Israel ya. Satu bulu matanya, lek bulu mata jadi wong Jawa idep. Satu itu seperti gunung Uhud. Idepi. Terus ngadepi kalau jenengan kok gini. Ya kata. Atau ya mari, masalah. Itu malaikat. Takut. Cuma kita punya nabi. Kita punya Al-Qur'an, kita punya Allah, kita punya itu. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Orang kalau ahli ibadah itu, Pak, ahli ibadah diceritakan Israel kebingungan, Pak, mau nyabut dari mana ini? Katanya Allah Maha tahu ya. Allah cuma mau buktikan ini. Cabut dari tangannya. Ketika datang sama tangannya dikatakan jangan dari tangan, katanya orang tadi itu. Loh kenapa? Ini tangan tidak pernah digunakan maksiat sama Allah. Tidak pernah salaman dengan perempuan yang bukan mahram. Ada pidato. Mari pidato asalaman lah bu salbut lah. Datang sama Allah, ya Allah, tidak bisa ya Allah, cabut dari kakinya, katanya Allah. Ketika akan dicabut dari kaki ngomong jangan dari aku, katanya. Loh kenapa, katanya? Ini kaki tidak pernah melangkah kepada yang diharamkan, tidak pernah karnaval. Remah. Pengajian melolor ya. Meskipun pengajian selonjor, angop turu, tidak apa-apa pengajian wis. Ya, datang lagi sama Allah, cabut dari matanya marah, tidak pernah maksiat. Setiap tempat akan dicabut dari anggota tubuhnya, nolak semuanya. Hebat enggak? Israel bisa ditolak sama dia. Terakhir katanya, Allah mengatakan apa? Hei Israel katanya, buka sayapmu. Tulis di sayapmu kalimat Allah. Kalau dia rindu sama aku, tunjukkan tulisan Allah di sayapmu itu, maka makhluk tadi itu, orang tadi itu, tanpa engkau cabut, rohnya akan keluar dengan sendirinya dari mulutnya. Datang malaikat ditunjukkan cerang. Langsung Allah itu keluar, Pak, dari mulut. Nah, roh itu, Pak, roh itu ya panjang umur sehat yo. Panjang umur sehat ini ya. Panjang umur insyaallah. Sehat taat. Roh itu keluar dari mulut ke atas. Kemudian mata biasa ngikuti. Makanya kalau ada orang mati itu matanya ke atas, itu bukan mati buruk. Oh, baru kon, matanya mendeli. Ya, kok enggak pernah ngaji, Bang. Enggak, kenapa kau lihat ke atas gini? Karena rohnya ini ngikuti. Matanya ngikuti keluarnya roh. Makanya kita sunnah, kalau ada orang meninggal ditutupi gini. Kalau nggak bisa dikasih koin. Nah, tutup. Itu. Mulutnya buka gini, biasa itu tutup. Kadang-kadang ditali gini. Betulnya kan? Takok lah, Bu. Aduh lah. Ya, ngono, Pak. Sampai dikatakan dalam kita ada kabar, Pak. Makanya kita orang ini kata hati, kalau mandikan mayit itu duduk tontonan, rek. Mayit kabeh mlebu sing bukan mahram mlebu ndelok kabeh. Haram. Itu mayit itu, Pak, setelah rohnya pisah, itu rohnya masih di sana. Sambil ngatakan sama orang-orang itu, sampai cuma kita nggak dengarkan. Ngatakan apa? Hei, yang mandikan, ojo kasar-kasar yo. Pelan-pelan. Aku sakit jasadku. Itu. Nggak boleh mudah blejet gitu, nggak boleh. Abengkang, nggak boleh. Tutup auratnya. Kalau nyentuh bagian aurat haram, nggak boleh.
Sama perempuannya, Beb, seperempuan antara pusar dan lutut, laki antara pusar dan lutut. Kalau mau bersihkan antara pusar dan lutut, gunakan penutup. Tidak langsung kulit ketemu kulit, tidak boleh. Ngerti ya? Kadang-kadang umat ini kabeh ndelok, tonggo ndelok. Kok niki duwe hak apa ndelok? Tidak boleh. Atau misalnya gurunya meninggal wafat, kemudian muridnya si wedok-wedok teko ngambung, adek lah salbut ya, nggak boleh, ngerti ya? Cuma ulama mengatakan apa? Maaf ya, semoga dijaga oleh Allah. Kalau ada kesalahan di dalam masalah memandikan jenazah, nguburi jenazah, menyelesaikan urusan jenazah itu ada yang tidak benar, tidak terganggu, tidak tersiksa itu si mayit. Kesalahan dari orang itu sendiri. Itu ya ini deh, takok, siapa yang tidak takok? Nah, ada satu amalan tak ajari ya, tak ajari. Kon percaya tidak percaya terserah ente. Katanya Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, orang itu kalau sudah akan meninggal dunia, kalau akan wafat, itu ketika nyentuh lidahnya dengan langit-langit atas tidak kroso. Adek lah, sampean sakit demam, kemudian dikekno, kok ndak kroso yo, wes cepet-cepet wis tobat karo Allah. Iya, gitu. Ndak kroso Pak keri, Pak. Lek keri ndak? Coba keri ndak? Coba. Ilate nang bagian lalaan ndukur. Keri, ndak ada keri yo. Adek lah mate lah. Iki percaya Pak, percaya sampean terserah lah. Kom percaya karepmu, ndak percaya karepmu. Ayo. Nah, sampai di sini ada perbedaan Pak antara malaikat Jibril. Kalau pendapat utama mengatakan Jibril paling afdol ya. Jibril paling afdol. Dikatakan dalam riwayat ini Jibril itu memiliki 600 sayap, Pak. Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayap itu lebih besar daripada bumi dan langit. Satu sayap. Nabi ketemu malaikat Jibril dengan aslinya 4 kali. Ketika pembedahan, ketika akan Isra dan Mi'raj, kemudian ketika akan menerima wahyu. Ada satu lagi lupa. Ada 4 kali, lainnya enggak. Ketemu sebanyak 124.000 kali. Dikatakan Imam Suyuti itu. Wa annahu yahduru mauta may yamutu ala wudu. Malaikat Jibril akan datang kepada mayit, kepada orang yang akan meninggal dunia yang dia miliki wudu. Dia punya wudu, kemudian ketentuan Allah untuk meninggal. Jadi tidak dicabut terus kecuali punya wudu. Itu malaikat Jibril datang. Itu. Ya. Di situ perbedaan di situ ya. Ada yang mengatakan malaikat Israfil, ada yang mengatakan malaikat Israel, ada yang mengatakan malaikat Mikail dan lain sebagainya. Tapi pendapat muktamad yang menyatakan itu adalah malaikat Jibril paling afdolnya ya. Ada malaikat yang muwakkalun bi auladi Adam, wa muwakkalun bi atrafil alam. Ada malaikat yang dia tadi itu ditugaskan oleh Allah untuk ngurusi anak-anak manusia. Ada juga yang ngurusi dunia ini. Katanya Imam Ghazali, malaikat yang paling dekat dengan Allah malaikat Israfil. Kemudian sisanya. Kemudian para nabi, kemudian para ulama al-amilun. Jadi makhluk yang dekat sama Allah itu pertama kali malaikat Israfil. Kemudian para nabi, kemudian para ulama yang ngamalkan ilmunya, kemudian as-salatinul adilun, para pemimpin-pemimpin yang adil, kemudian as-solihun, kemudian orang-orang soleh. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada pertanyaan? Oke. Maaf banyak pertanyaan. Beremar ya. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya memelihara ikan lele umpannya pakai bangkai ayam? Tidak apa-apa. Tak kenapa lah. Karena lele tidak diajari antara halal haram. Ono lele sekolah? Ono. Cuma lek sampean kolu ya tidak apa-apa. Beb, maaf ya, maaf.
Habib ana punya lili, tapi makanannya teko sepiteng. Nah, ya apa lili? Lili ini halal, lek kolu. Tidak apa-apa, masuk kate ono lili mangan haram rek, enggak ono. Ya. Assalamualaikum, Habib mau tanya, saya Kamaluddin yang pertama. Saya Kamaluddin. Gimana agar awet muda? Oh. Awet muda mau di PC. Ah, dek tandi PC tua ben. Awet muda ya. Oh, buat. Kon iki, hah? Hah? Enggak. Sebatas apa pembelaan saya kepada Palestina? Gurun Nazilah. Baca Gurun Nazilah. Baca rotib. Di rotib itu ada untuk doakan orang yang bertempur. Semaksimal mungkin jangan gunakan produknya mereka. Kapanpun itu, bukan cuma sekarang, toh selamanya sebetulnya. Kalau ada warungnya orang muslim, ada warungnya orang kafir, lebih mahal orang muslim 1000. Datang ke muslim, jangan ke orang kafir. Seakan urusan 1000 kon belain orang kafir. Itu. Jangan lupa Gud Nazilah, Pak. Baca Gud Nazilah. Nanti ada, kalau kepingin tahu bacaannya nih, anak kirimkan bacaannya. Cara jual beli yang boleh. Contoh saya punya kulkas. Kalau beli cash 1 juta, kalau hutang 1,5 juta. Gimana caranya? Tidak apa-apa. HP, harga ini berapa? Kalau kontan 2 juta, kalau kredit 3 juta. Milih yang mana? Milih yang kredit, diakad baru. Diakad. Aku membeli atau aku menjual ini HP kredit 3 dengan cara kredit dibayar selama 100 tahun dengan bayaran 3 juta. Aku beli dengan kredit, tidak apa-apa. Jadi dipilih dulu, setelah itu baru disebutkan. Kalau enggak boleh, haram. Kamu milih apa? Milih kredit, ya tak tol kredit, tidak boleh, akad. Harus akad dulu. Oh, anak milih kontan, tidak apa-apa. Kenapa kalau milih kredit sama kontan kok lebih mahal kredit? Karena kredit uangnya tidak langsung diterima. Lebih mahal cuma duit nyicil. Iya. Hutang bank atau kredit motor di leasing. Terima kasih. Pokoknya yang namanya hutang itu kalau mana ndak oleh. Hutang itu harus mengikut KB, ndak punya anak. Lek duwe anak tak boleh. Habib, anak pinjem ini uang, nanti tak kasih faedah, Beb. Berapa? 1.100.000 riba. Kullu gordin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik keberuntungan riba. Anak berikan contoh. Ente mau pinjam uang sama anak? Iya. Berapa? 1 juta. Iya wes tak pinjemi. Tapi tolong, kalau pagi sabun terasku, riba. Karena manfaat. Imam Abu Hanifah itu pernah suatu saat ketika hujan, dakwani nyiup, dakwani berteduh. Ditanya imam kesini katanya, ini rumahnya orang, tidak apa-apa kita bagi sebagainya. Enggak katanya. Kenapa? Ini yang punya rumah ini utang sama aku. Aku takut terhitung riba. Oh no. Ada lah jadi wali, mau semangken ada ingatan geluh. Kenapa? Iya sama, tidak boleh. Sebetulnya ada caranya nanti. Oh jadi umum tak sampai no. Karena kalau di umum kok kabeh kon melok aku kayak ini. Akhirnya kredit tok. Akhirnya sampai kuburan kredit. Ya. Apa fadilah kita hadir ke hall seperti hall Solo Gresik? Minimal 1/10 magomnya orang wali itu kita orang dapat. 1/10. Datang ke hallnya Habib Fulan, datang ke hallnya Kiai Fulan, datang ke hallnya Ustadz Fulan. Perhatikan, 1/10 kedudukan orang tadi itu kita dapat. Tiba-tiba Bang Noto. Makanya pulang dari hall Solo tanyaan, mau jaga Quran enggak? Rutin enggak sholawatnya? Berjamaah? Ibadah sempurna? Nah itu ditanyakan. Ayo. Sing bingung Pak ya, sing bingung. Mari teko hall, ya, wis. Ndak muli, nang Borobudur. Lha opo iki? Iki malaikat tak bingung, dan malaikat sing genap oleh tempeling ngene lho. Ya opo iki mari hall nang Borobudur iki opo rek? Hah? Salbut ya. Bagaimana kalau kita tidak sempat haji seumur hidup tapi bisa melaksanakan umroh? Apakah bisa menutupi rukun Islam yang kelima? Kalau menutupi enggak. Perlu diperhatikan. Umroh itu hukumnya juga wajib.
Madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hambal, umroh hukumnya wajib seperti haji setahun sekali. Kalau mampu haji. Anak punya uang berapa 150 juta, ikut sekarang ada kan? Pokoknya aman, tidak apa-apa. Belum bisa masih umroh, tahu nggak ada masalah, boleh. Apa yang dimaksud syahid dunia? Syahid dunia itu dikenal orang mati syahid, tapi di akhirat tidak mati syahid, orang masuk neraka itu. Kenapa? Karena dia tidak bertempur ingin mendapatkan kedudukan dunia saja, syahid dunia. Syahid akhirat itu di akhirat kelak. Di dunia dia tadi itu dihukumi seperti orang biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Banyak itu, sakit perut, orang perempuan yang melahirkan, kejatuhan, ini terbakar, tenggelam dan lain sebagainya, itu banyak. Kalau saya dunia akhirat, di dunia dia dihukumi haram untuk dimandikan, haram untuk disolati. Kenapa dimandikan haram? Karena bekas darahnya akan hilang. Bekas darah itu akan berubah menjadi bau minyak misik. Disolati haram. Kenapa? Kita mensolati jenazah itu tujuannya mendoakan mayit supaya dirahmati Allah. Orang yang mati syahid sudah dirahmati Allah, tidak perlu disembayangi. Beb, kalau dikafani bagaimana? Boleh, asalkan pakaiannya tidak boleh dicopot. Langsung dengan pakaiannya dimasukkan, tidak apa-apa, boleh. Itu orang mati syahid dunia akhirat. Siapa orang mati syahid dunia akhirat? Bertempur melawan orang kafir untuk mengumandangkan, meninggikan kalimat Allah. Meskipun tidak meninggal ketika itu, tapi setelah itu perang, ada luka dari perang tadi itu. Setelah 3 hari meninggal, tetap dikatakan mati syahid dunia akhirat. Iya. Ada riwayat dikatakan apa? Kebanyakan umatku syahid di atas tempat tidurnya. Tahu maksudnya? Banyak katanya Nabi, orang itu umatku ini meninggalnya di atas tempat tidur, sakit atau apa gitu ya, tapi terhitung syahid. Itu kebanyakan umatku seperti itu katanya Nabi. Ojo bingung Pip, kapan Palestina Pip? Kapan Palestina? Kon duwe utang bayar dhisik. Loh iya betul. Atau jihad duwe utang mbek wong totok. Iya. Berangkat ke majelis ilmu ini syahid ini berperang ini jalan Allah ini. Apa yang dimaksud dengan Futuhal Arifin? Futuhal Arifin itu ngene. Belajar titik tapi pinter. Itu Futuhal Arifin. Kemudahan yang diberikan oleh Allah. Iki biasanya kalau belajar seperti ini 10 tahun, 20 tahun, dia 2 tahun baru pinter yuk. Nah itu Futuhal Arifin. Ada itu Pak diantaranya. Diantaranya apa? Diantaranya perhatikan, penghambat orang disulitkan oleh Allah, penghambat orang mendapatkan kemudahan. Hati-hati, ngeletakkan kitab di bawah. Ngeletakkan kitab di bawah. Ini penyebab orang sulit untuk mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu agama. Hati-hati. Mau tanya Habib, bagaimana hukumnya orang yang sengaja menghindar untuk bayar hutang? Orang itu kalau sudah punya utang kemudian tidak mau bayar, orang yang punya uang itu tidak nagih, hati-hati, orang itu akan hancur nanti. Akan hancur Pak, akan hancur. Punya utang, tulis Pak utang. Semoga dijaga oleh Allah. Bolehkah tiap hari kita sholat ghaib untuk muslim-muslim Palestina? Semoga benar. Ya tidak apa-apa, tapi selainnya ayo aneh-aneh ini. Kau ini sebagai ghaib, aku takut sebagai duha dah. Sebagai gobliyah ba'diyah dah kau ini. Sebagai witir dah. Yang katanya Imam Abi Hanifah sebagai witir itu wajib. Berarti kan ya? Katanya Imam Abi Hanifah sembahyang witir itu wajib. Aku takon, kau sembahyang tak witir? Subuh 5:30. Di surga apakah masih punya anak? Ya, insyaallah itu. Lek duwe anak pokoknya ndak ruwet, lek duwe anak ruwet tuku susune ruwet, golek pempes ndak ono. Ya mbus ya apa wis mlebu surga dhisik. Iya, ya. Itu insyaallah ya. Kemudian kita baca talqin ya, perhatikan dulu. Ini talqin dibaca oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Tujuannya supaya kita mendapatkan husnul khatimah ya. Bentar, nak carikan talqinnya ini. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud
في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان